Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta kajian kitab Taisir Mustalahil Hadis yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian ilmu hadis lewat kitab Taisir ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini diberikan kemudahan dalam mempelajari kitab ini, dan juga yang terpenting keberkahan waktu sehingga kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama berkirim pahala Al-Fatihah kepada segenap orang tua, guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajmain. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء. ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ صاحب الكتاب محمود الطحان، وكذلك لشيخنا المرحوم كي علي مصطفى يعقوب، وكذلك لجميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, Bapak Ibu, pada pertemuan minggu lalu kita sudah selesai membahas jenis yang kelima dari pembahagian hadis dhaif, ya, yang didasarkan kepada kontradiksinya dengan riwayat perawi yang siqah, yang diistilahkan dengan hadis mushahhaf, ya. Hadis mushahhaf. Nah, apa itu hadis mushahhaf? Yaitu hadis yang mengalami kesalahan baca, ya, kesalahan baca atau kesalahan kesalahan kata dalam satu kata dalam riwayat, dalam sanad ataupun dalam matannya yang berbeda dengan periwayatan perawi siqah, ya. Itu yang disebut dengan hadis mushahhaf. Hadis yang mengalami kesalahan sebut, ya, kesalahan kata baik di nama perawi ataupun di matan hadis. Nah, umumnya hadis mushahhaf ini terjadi karena perawi itu meriwayatkan hadis itu dari dari karya gurunya.
atau dari mushaf ya, dari tulisan sahifah gurunya, dan dia tidak bertemu langsung dengan guru itu. Nah, ibaratnya dia hanya membaca peninggalan dari seorang guru yang ditulis dengan tulisan tangan ya. Nah, kemudian dia riwayatkan, tapi periwayatannya itu berbeda dengan riwayat perawi sikoh. Nah, mungkin karena dia salah baca atau karena tulisannya yang kurang jelas, ataupun karena sebab-sebab yang lain. Nah, itu disebut dengan hadis mushaf ya. Nah, hadis mushaf ini juga mempunyai beberapa jenis. Ada mushaf yang berdasarkan tempat terjadinya. Nah, kita sudah bahas ada mushaf yang terjadi pada sanad, kemudian ada mushaf yang terjadi pada matan ya. Oke. Kemudian berdasarkan mansya'nya, tempat munculnya ya. Ada yang disebabkan oleh mushaf yang disebabkan oleh penglihatan, salah baca ya. Kemudian ada mushaf yang disebabkan oleh kesalahan dengar. Nah, kesalahan dengar ini umumnya terjadi karena pendengaran yang kurang baik dari perawi atau jarak si perawi itu yang jauh dari gurunya. Nah, sehingga dia nggak dengar ya, nggak dengar apa yang diriwayatkan oleh gurunya. Nah, kemudian ada juga yang berdasarkan makna ya. Jadi mushaf itu ada yang bersifat atau terjadi pada lafaz, kemudian ada juga yang terjadi pada makna atau pemahaman terhadap satu kata dalam hadis. Nah, itu yang disebut dengan hadis mushaf. Itu jenis yang kelima dari hadis-hadis dhaif yang disebabkan oleh kontradiksi dengan riwayat perawi sikoh. Nah, masih ingat ya Bapak Ibu, ada 5 dulu. Yang pertama ada hadis mudraj, kemudian ada hadis maqlub, kemudian ada al-mazid fi muttasilil asanid ya, kemudian ada hadis muttarib, dan yang terakhir minggu lalu adalah hadis mushaf. Oke. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas masih selalu diingat ya Bapak Ibu. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab ini kepada penyebab kedhaifan yang lain dari hadis dhaif, yaitu al-jahalatu birrawi. Ya, ketidaktahuan dengan si seperiwayat atau si rawi ya, al-jahalatu birrawi. Nah, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Al-jahalatu birrawi. Ini penjelasan tentang al-jahalah ya, al-jahalah birrawi. Ketidaktahuan dengan nama perawi atau dengan periwayat ya. Jadi terkadang Bapak Ibu, hadis itu bisa jatuh riwayatnya kepada dhaif kalau di dalam sanadnya itu nanti terdapat perawi-perawi yang nama aslinya tidak diketahui. Ya, nanti ada dalam sanad itu misalnya an rajulin min Makkah misalnya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh si fulan dari si fulan an rajulin min Makkah misalnya, dari seseorang yang berasal dari Mekah. Nah, kalau seandainya dalam sebuah sanad ada nama perawi yang tidak disebutkan namanya, nah itu nanti masuk dalam al-jahalatu birrawi. Ya. Atau misalnya namanya ada ya, ada seorang perawi namanya si fulan misalnya, tapi kepribadiannya tidak diketahui. Ya, kepribadiannya tidak diketahui. Dan asal usulnya juga tidak diketahui. Tiba-tiba namanya ada dalam silsilah sanad hadis. Nah, tapi ketika kita cek
penelitian para ahli hadis, ya, tidak seorang pun di antara ahli hadis yang mengenal nama itu. Nah, itu disebut dengan al-jahalatu birrawi. Ya, ketidaktahuan dengan nama perawi. Nah, bagaimana status hadis yang seperti itu ya? Misalnya yang di dalam sanadnya ada nama yang tidak jelas atau nama yang tidak disebutkan. Nah, itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke. Kita mulai yang pertama ta'rifuha. Ya, pengertian al-jahalatu birrawi. Apa yang dimaksud dengan istilah al-jahalatu birrawi? Lughatan masdaru jahila diddu alima. Ya. Menurut bahasa, al-jahalatu, ya, istilah jahalah ini merupakan masdar dari kalimat jahila. Ya, jahila fi'il madhi, yajhalu, kemudian jahalah. Ya, jahalah. Nah, jahalah merupakan masdar dari jahila. Jahila artinya jahil ya, jahil atau tidak tahu gitu, jahil. Dhiddu alima, ia merupakan antonim ya, lawan kata dari alima. Nah, alima ini artinya mengetahui. Ya, mengetahui. Kalau jahila tidak mengetahui. Oke. Nah, wal jahalatu birrawi ta'ni adama ma'rifatihi. Nah, ini adama ya. Bisa menjadi maf'ul dari ta'ni. Adama ma'rifatihi. Nah, sehingga al-jahalatu birrawi, ya, al-jahalatu atau ketidaktahuan dengan perawi, ta'ni maksudnya adalah adama ma'rifatihi. Tidak mengenal perawi. Ya, tidak mengenal periwayat. Maksudnya kita tidak tahu siapa nama perawi itu. Nah, itu yang disebut dengan al-jahalatu birrawi. Nah, kemudian istilahan. Secara istilah, al-jahalatu birrawi itu adalah adamu ma'rifati ainir rawi au halihi. Ya. Adamu ma'rifati, tidak mengenal atau tidak mengetahui ainir rawi. Ya. Ainir rawi itu maksudnya zat atau orang dari perawi itu, orangnya tidak diketahui, au halihi, atau kondisinya, keadaannya. Nah, jadi nanti jahalah atau majhul ini nanti kita akan bagi dua, ada yang disebut dengan majhulul ain, kemudian ada yang disebut dengan majhulul hal ya. Nah, kalau ain maksudnya orangnya betul yang tidak diketahui. Ya, tidak diketahui orangnya. Au halihi, atau kepribadiannya, kondisinya. Apakah dia adil atau zalim? Apakah hafalannya kuat atau lemah? Nah, itu nggak diketahui. Ya, nah itu yang disebut dengan halihi. Kalau ain, orangnya betul yang tidak diketahui. Nah, nanti akan ada penjelasan lebih dalam ya. Oke. Nah, ini pengertian al-jahalah secara bahasa dan istilah. Nah, sekarang bagian yang kedua, apa sebab-sebab yang menyebabkan seorang perawi itu tidak dikenal? Ya, kenapa bisa muncul di dalam sanad hadis itu nama perawi, tapi orangnya tidak dikenal. Para ahli hadis nggak kenal dengan orang itu, dengan nama itu. Nah, penyebabnya apa? Nah, sekarang kita akan bahas asbabuha. Sebab-sebab al-jahalatu birrawi. Wa asbabul jahalati birrawi thalathatun. Adapun sebab-sebab tidak dikenalnya seorang rawi itu ada 3. Ya. Wahia, yaitu yang pertama kasratu nu'utir rawi. Nah, yang pertama adalah banyaknya sifat dari si periwayat tersebut atau si rawi tersebut. Nah, jadi saking banyaknya sifat ya, nisbat nama dari sang perawi, sampai-sampai orang nggak kenal siapa dia. Ya,
Kadang satu orang itu dia punya banyak julukan, ya. Apalagi kalau kita di daerah, di kampung, itu nama aslinya siapa, panggilannya siapa ya, gelarnya siapa. Nah, terkadang ketidaktahuan siapa si perawi itu disebabkan karena banyaknya sifat atau karena banyaknya nama dari si perawi itu. Nah, kathratu nu'utir rawi. Nah, min ismin, ya, baik dari ismin. Nah, ismin ini nama aslinya, ya, min ismin, au kunyatin, atau dari kunyahnya. Nah, kunyah ini adalah istilah apa namanya, ilmu apa, isim alam, nama alam yang kunyah yang diawali oleh lafaz abu atau ummu. Nah, itu kunyah namanya. Ya, nama orang yang diawali oleh abu atau ummu. Nah, itu kunyah. Kalau ismin itu nama asli. Kalau kunyah nama yang diawali dengan ummu ataupun abu. Au laqabin, atau laqabnya, julukannya. Ya. Nah, julukannya. Ada orang yang namanya, nama aslinya beda, kunyahnya beda, laqabnya beda, au sifatin, atau sifatnya. Ya. Jadi ada sifat-sifat khusus yang dinisbatkan ke dia, au hirfatin, atau pekerjaan. Ya, si fulan yang tukang jahit misalnya, atau si fulan yang tukang jam dan lain sebagainya. Hirfatin, au nasabin, atau juga nasab, keturunan. Nah, jadi karena saking banyaknya nisbat nama untuk seorang rawi, maka hal itu berpotensi menjadikan si rawi itu nggak dikenal siapa sebenarnya dia ini. Ya, nggak, para ulama hadis nggak kenal lagi siapa sebenarnya nama yang ada di sanad ini. Nah, fayashtahiru. Nah, ini fayushtaharu majhul. Nah, kalau yang saya lihat yang lebih baik bacanya adalah yashtahiru, ishtahara yashtahiru. Fayashtahiru bi syai'im minha. Maka masyhurlah atau populerlah seorang rawi itu dengan syai'in minha, ya, dengan sesuatu minha dari banyaknya sifat itu. Nah, jadi dari sekian banyak namanya itu ada nama yang sering disebut gitu, ya, ada nama yang sering disebut. Fayashtahiru bi syai'im minha. Ya, lalu si perawi itu populer dengan salah satu dari sifat-sifat itu. Nah, kemudian fayuzkaru bi ghairi mashtuhira bihi li gharadin minal aghradi. Lalu si perawi itu disebut bi ghairi mashtuhira bihi, dengan nama yang tidak populer bihi, dengan si rawi itu. Ya, dia disebut dengan nama yang enggak populer. Misalnya dia populer dengan nama aslinya. Misalnya Umar, ya. Tapi dia disebut dengan nama yang tidak populer bihi, dengannya, dengan si rawi itu. Kenapa? Li gharadin minal aghradi. Karena adanya satu tujuan, ya, dari beberapa tujuan. Nah, jadi dia sudah populer dengan satu nama, tapi dia disebut dalam sanad hadis itu dengan nama dia yang tidak populer. Fayuzannu annahu rawin akharu. Maka dianggaplah atau dikira bahwasanya nama dia yang disebut dalam sanad ini rawin akharu, periwayat yang lain. Ya, periwayat yang lain. Fayahsulul jahlu bihalihi. Maka terjadilah al-jahlu bihalihi. Ya, ketidaktahuan dengan kondisi dari si perawi itu. Nah, jadi ada orang yang sebenarnya dia sudah populer dengan nama sendiri, misalnya Umar. Ya, Umar misalnya. Ini bukan Umar bin Khattab, ya, bukan Umar bin Abdul Aziz, tapi Umar saja misalnya. Tapi di dalam sanad namanya diubah misalnya. Ya, oleh misalnya oleh muridnya. Namanya diubah misalnya dengan Udin misalnya, ya. Udin atau si Badu atau yang lain. Nah, sehingga para periwayat hadis itu bingung, ini siapa? Si Udin ini siapa? Ini orang mana? Ya. Kenapa dia bisa ada dalam jalur ini?
Siapa dia sebenarnya? Nah, inilah penyebab kenapa ketidaktahuan dengan perawi itu muncul. Ya, ada orang yang punya banyak nama, tapi dia disebut dalam sanad itu dengan nama yang tidak populer. Nah, sehingga ahli hadis bingung ya untuk menentukan siapa orang ini orang ini sebenarnya. Oke, nah ini satu. Kemudian yang kedua, penyebab tidak dikenalnya seorang rawi adalah qillatu riwayatihi. Ya, sedikitnya riwayat dari si rawi tersebut. Nah, jadi ada juga perawi yang hanya punya satu riwayat saja. Nah, karena itu dia tidak dikenal, dia tidak terkenal ya. Fala yakthuru al-akhdhu anhu bisababi qillati riwayatihi. Maka tidak banyaklah ya yang mengambil riwayat anhu dari si perawi itu bisababi qillati riwayatihi, yang disebabkan oleh sedikitnya riwayat dari sang perawi. Ya, sedikit riwayatnya. Farubbama lam yarwi anhu illa wahidun. Maka terkadang tidak meriwayatkan dari si rawi itu illa wahidun, kecuali hanya satu orang saja. Nah, jadi kejahilan atau ketidaktahuan dengan perawi itu, tidak dikenalnya seorang rawi itu, terkadang karena riwayatnya cuma satu. Ya, dan dia hanya punya murid satu orang, hanya satu orang yang meriwayatkan dari dia. Nah, karena hanya satu orang, sehingga namanya jarang disebut, ya, namanya jarang disebut. Karena jarang disebut, maka para ahli hadis bingung ketika ketemu dengan nama itu siapa dia sebenarnya. Nah, sehingga karena tidak jelasnya orang itu, ya, maka sanad yang di dalamnya ada nama orang yang tidak dikenal ini, nah itu nanti berpotensi dianggap sebagai hadis yang dhaif. Ya, karena kita jangankan hadis ya, berita biasa saja kalau kita mendengarnya dari orang yang tidak jelas, itu kita akan berpikir ulang untuk membenarkan atau mengambil berita itu ya. Misalnya kita dengar ada berita, misalnya ada kejadian A misalnya di Jakarta misalnya. Tapi berita itu kita dengar dari orang yang tidak jelas. Ya, orang yang tidak jelas, namanya nggak jelas, kemudian sumbernya juga nggak jelas. Nah, pasti kita akan berpikir untuk meyakini berita itu benar. Nah, sedangkan dalam berita sehari-hari saja kita berpikir ulang ya ketika mendapatkannya dari orang yang tidak jelas, nah apalagi hadis ya yang merupakan sumber kedua dalam ajaran agama Islam ya. Makanya para ulama hadis kalau ada perawi yang tidak jelas asal usulnya, maka riwayat maka sanad yang di dalamnya ada perawi yang tidak jelas itu otomatis nanti dihukumi sebagai sanad yang dhaif. Oke. Nah, ini yang kedua. Ya, ini yang kedua sebabnya. Kemudian yang ketiga, ada mutasrihi bismihi. Ya. Yang ketiga adalah tidak dijelaskan atau tidak ditasrih, tidak dijelaskan secara sharih bismihi dengan nama si perawi. Nah, jadi dalam hadis itu hanya dijelaskan an rajulin atau an imro'atin, misalnya an syaikhin dan lain sebagainya. Li ajlil ikhtisari wa nahwihi. Li ajli karena tujuan ikhtisar. Ya, ikhtisar itu meringkas sanad. Wa nahwihi dan seumpamanya. Wa yusamma rawi ghairul musarrahi bismihi al-mubhama. Dan dinamakanlah perawi yang tidak disebutkan namanya itu dengan perawi yang mubham. Ya, perawi yang mubham. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau di dalam sanad ada an rajulin, an syaikhin, an imro'atin misalnya, hadis ini dari seorang laki-laki dari Mekah, dari Madinah dan lain sebagainya, tapi tidak disebutkan siapa namanya, maka itu disebut dengan perawi yang mubham. Ya, perawi yang mubham. Dan hadisnya nanti disebut dengan hadis mubham. Nah, hadis mubham itu dihukumi sebagai hadis yang dhaif.
Oke. Nah, ini 3 penyebab ya seorang rawi tidak dikenal. Oke. Nah, sekarang kita akan bicara contohnya. Apa contoh dari masing-masing sebab ini? Ya. Oke. Yang ketiga amthilatun, ya, contoh-contoh dari al-jahalatu birrawi. Yang pertama mithalu kathrati nu'utir rawi. Yang pertama adalah contoh banyaknya sifat seorang rawi atau banyaknya julukan dari seorang rawi. Nah, misalnya seorang rawi yang bernama Muhammad ibnu Sa'ib bin Bishrin al-Kalbi. Nah, ya al-Kalbi ini ya. Jadi ada seorang perawi ya yang bernama Muhammad bin Sa'ib bin Bishr al-Kalbi. Nah, di sini al-Kulbi yang benarnya al-Kalbi. Nah, kathrati nu'utir rawi. Nah, orang ini atau perawi ini ya dia terkadang disebutkan dengan nama yang berbeda-beda. Ya, Muhammad bin Sa'id bin Bishr al-Kalbi ini dalam sanad hadis dia disebut atau disebutkan dalam nama yang beragam. Ya. Nah, nasabahu ba'duhum ila jaddihi. Menisbatkan sebahagian ahli hadis ya terhadap nama di atas ini Muhammad bin Sa'ib ini ila jaddihi kepada kakeknya. Faqala kemudian berkata sebahagian perawi hadis itu Muhammad bin Bishr. Ya, Muhammad bin Bishr. Harusnya Muhammad bin Sa'ib. Ya, Muhammad bin Sa'ib. Tapi di dalam sanad hadis itu ada yang menyebut namanya dengan Muhammad bin Bishr. Nah, itu nanti bisa jadi orang yang berbeda ya. Muhammad bin Bishr, siapa Muhammad bin Bishr? Nggak ada nama orang namanya Muhammad bin Bishr. Yang ada Muhammad bin Sa'ib bin Bishr. Nah, karena Muhammad bin Bishr tidak dikenal, tidak diketahui, maka jadilah sanad itu menjadi sanad yang majhul. Oke. Kemudian wasammahu ba'duhum, kemudian menamakan terhadap Muhammad bin Sa'ib itu ba'duhum, sebahagian ahli hadis yang lain, Hammad bin Sa'ib. Ya, Hammad bin Sa'ib. Padahal nama aslinya Muhammad bin Sa'ib. Nah, itu kan jauh sekali. Jauh sekali. Ya, Hammad bin Sa'ib. Bisa jadi Hammad bin Sa'ib ini nggak ada orangnya. Ya, karena tidak ada orangnya, maka para ahli hadis menghukumi sanad yang di dalamnya ada Hammad bin Sa'ib dengan sanad yang majhul, ya, atau dengan sanad yang mubham. Oke. Wa kanahu ba'duhum Aban Nadhr. Kemudian sebahagian ahli hadis juga memberikan kunyah kepada Muhammad bin Sa'ib itu dengan Aban Nadhr. Ya, Aba An-Nadhr. Nah, ini juga nggak dikenal siapa nih Aban Nadhr. Wa kanahu ba'duhum Aba Sa'id. Kemudian sebahagian yang lain memberikan kunyah kepadanya dengan Aba Sa'id. Ya, Aba Sa'id ini banyak sekali Aba Sa'id. Kemudian wa kanahu ba'duhum Aba Hisham. Kemudian sebahagian yang lain memberikan kunyah dengan nama Aba Hisham, ya, Abu Hisham. Nah, ini kan banyak ini. Ada Muhammad bin Bishr, ada Hammad bin Sa'ib, Aban Nadhr, kemudian Aba Sa'id, Aba Hisham, ya. Fasara yuzannu annahu jama'atun. Maka dianggaplah bahwasanya nama-nama ini, nama yang banyak ini jama'atun. Ya, jamaah artinya banyak orangnya. Wa huwa wahidun, padahal sebenarnya dia hanya satu orang. Nah, inilah contoh konkret ya dari seseorang yang punya banyak nama yang dia hanya terkenal dengan satu nama, Muhammad bin Sa'ib bin Bishr bin Bishr al-Kalbi. Tapi di dalam sanad hadis dia disebut dengan nama yang berbeda-beda. Karena inilah maka nama-nama ini dianggap majhul ya, tidak dikenal. Oke, satu. Sekarang yang kedua, misalu qillati riwayatir rawi. Contoh sedikitnya periwayatan seorang rawi. Wa qillati man rawa anhu. Dan sedikitnya orang yang meriwayatkan hadis dari dia. Ya, riwayatnya sedikit, kemudian muridnya juga sedikit. Ya, nah gara-gara ini
seorang perawi bisa juga tidak dikenal kepribadiannya. Nah, siapa contohnya? Contohnya adalah Abul Usyara Ad-Darimi. Ya, Abul Usyara Ad-Darimi minat tabi'in, dari golongan tabi'in. Lam yarwi anhu ghairu Hammad ibni Salamah. Tidak meriwayatkan dari Abul Usyara Ad-Darimi ini selain Hammad bin Salamah. Jadi Abul Usyara Ad-Darimi dia hanya punya satu murid saja. Ya, hanya punya satu murid saja. Siapa muridnya? Hammad bin Salamah. Selain Hammad bin Salamah, dia tidak dikenal sebagai perawi hadis. Nah, karena dia hanya punya satu riwayat dan punya satu murid saja, maka para ahli hadis tidak kenal dengan dia. Siapa ini Abul Usyara? Ketika namanya ada di sanad hadis, karena para ahli hadis nggak kenal, maka langsung saja sanadnya itu dianggap majhul, ya, atau dianggap tidak sahih. Nah, ini sebab atau contoh dari sebab yang kedua, sedikitnya riwayat dari seorang perawi. Kemudian yang selanjutnya, misalu adami tasrihi bismihi. Contoh tidak disebutkan nama perawi, ya. Contoh tidak disebutkannya nama seorang perawi. Nah, contohnya adalah qaulur rawi, perkataan seorang rawi, akhbaroni fulanun. Nah, telah mengkhabarkan kepada saya si fulan. Nah, fulanun ini kan nggak jelas. Fulanun ini bahasa kitanya si anu, ya, si anu atau seseorang gitu. Telah mengabarkan kepada saya si fulan, si anu itu. Siapa si anu itu nggak jelas, ya. Au syaikhun, atau seorang tua, syekh. Nah, syekhnya siapa namanya nggak tahu. Pokoknya dia tua, dia tinggal di sana, tapi saya nggak pernah lagi ketemu dia. Nah, itu sangat pusing itu untuk memastikannya. Au rajulun akhbarani rajulun. Nah, seperti yang saya contohkan. Ya, rajulun min misalnya min Makkah. Itu kan sangat umum, ya. Laki-laki di Mekah sangat banyak. Nah, siapa laki-lakinya? Nggak jelas. Au nahwu dzalika, atau yang mirip dengan itu. Nah, jadi kalau seandainya istilah-istilah ini muncul dalam sanad hadis, ya, maka nanti hadis atau sanad itu kita sebut dengan hadis yang majhul atau hadis mubham, ya. Yang mana hadis mubham atau hadis majhul itu dikenal atau termasuk kepada salah satu dari jenis hadis dhaif. Oke. Nah, kemudian kita lanjut, ya. Sekarang ta'riful majhul. Ta'riful majhuli. Pengertian istilah majhul. Nah, kalau yang tadi al-jahalatu birrawi itu penyebab umumnya. Nah, sementara nama hadisnya disebut dengan hadis majhul. Ya. Nah, apa itu majhul? Huwa man lam tu'raf ainuhu aw sifatuhu. Majhul itu adalah orang atau perawi yang tidak dikenal ainnya atau orangnya, au sifatuhu, atau sifatnya. Nah, jadi kalau ada perawi yang orangnya tidak dikenal, namanya ada tapi orangnya nggak dikenal, au sifatuhu, atau sifatnya tidak dikenal, maka perawi itu disebut dengan perawi yang majhul. Ya, perawi yang majhul. Nah, apa maksudnya? Wa ma'na dzalika annahu ar-rawi alladzi lam tu'raf dzatuhu aw syakhsiyatuhu. Adapun pengertiannya adalah bahwasanya majhul itu adalah ar-rawi, seorang rawi yang tidak dikenal dzatuhu, ya, zatnya, maksudnya orangnya, aw syakhsiyatuhu, atau kepribadiannya. Au urifat syakhsiyatuhu walakin lam yu'raf an sifatihi syai'un. Nah, atau bisa juga disebut majhul orang yang dikenal kepribadiannya, ya, walakin akan tetapi tidak dikenal dari sifatnya syai'un, sesuatu pun, ya. Jadi kepribadiannya secara umum dikenal, tapi sifat khususnya tidak diketahui. Nah, itu juga bisa disebut dengan perawi yang majhul.
Nah, sehingga kalau ada perawi-perawi yang majhul ini di sebuah sanad, ya, maka sanad hadis itu jatuh derajatnya menjadi hadis yang atau sanad yang dhaif. Ai lam yu'raf an adalatihi wa dhabtihi syai'un. Artinya tidak dikenal, ya, an adalatihi dari keadilannya, wa dhabtihi dan kekuatan ingatannya, syai'un sedikit pun. Nah, jadi nanti ada perawi yang namanya dikenal, tapi sifat khususnya nggak diketahui. Apakah dia adil atau tidak, apakah hafalannya kuat atau tidak, nah itu tidak diketahui. Tidak ada sumber yang bisa didapatkan yang menjelaskan tentang kepribadian aslinya atau sifat aslinya. Nah, kalau seandainya ada perawi yang seperti ini dalam sebuah sanad, ya, maka sanad itu kita anggap sebagai sanad yang dhaif. Oke. Nah, sekarang anwa. Ya, yang kelima anwa'ul majhuli. Jenis-jenis majhul. Nah, majhul tadi sudah kita kenal. Majhul itu adalah seorang rawi yang tidak dikenal orangnya ataupun kepribadiannya. Nah, sekarang ada berapa jenis majhul ini? Yumkinu ayyuqala, mungkin bahwa dikatakan inna anwa'al majhuli salasatun, bahwasanya jenis-jenis dari perawi yang majhul ada 3. Ya, jenis-jenis dari perawi yang majhul itu ada 3. Wahia, yaitu yang pertama majhulul aini. Ya, majhulul aini, majhul ain. Nah, ini istilah ya. Nah, apa itu majhulul ain? Ta'rifuhu, pengertiannya, huwa man dzukira ismuhu walakin lam yarwi anhu illa rawin wahidun. Nah, perawi yang majhulul ain adalah man, ya, perawi yang dzukira ismuhu, yang namanya disebutkan di dalam sanad, walakin lam yarwi anhu, akan tetapi tidak meriwayatkan dari si perawi itu illa rawin wahidun faqat, kecuali hanya satu orang perawi saja. Nah, jadi perawi itu disebut majhulul ain, ya, ketika namanya disebut dalam sanad, tapi dalam kenyataannya muridnya hanya satu orang, ya, yang meriwayatkan hadis dari dia hanya satu orang saja. Nah, itu disebut dengan majhulul ain. Ya, oke, ini satu. Kemudian bagaimana hukum periwayatannya orang yang majhulul ain? Hukmu riwayatihi, ya, hukum periwayatannya. Adamul qabuli illa idza wuthiqa. Nah, hukum periwayatannya adalah tidak diterima illa, kecuali apabila dia disikohkan. Ya, wuthiqa artinya disikohkan. Maksudnya dihukumi sebagai perawi yang sikoh. Nah, dari mana kita tahu dia sikoh? Padahal muridnya cuma satu. Nah, kita lanjut. Kaifa yuwathaq? Bagaimana cara dia itu bisa dianggap sikoh? Dari mana kita tahu kalau dia itu sikoh? Nah, bi ahadi amrayni, yaitu dengan salah satu dari dua hal. Oke. Yang pertama, imma ayyuwathiqahu ghairu man rawa anhu. Nah, yang pertama, ada kalanya bahwa dia disikohkan atau dianggap sikoh oleh selain muridnya. Nah, jadi man rawa anhu ini artinya muridnya. Ya. Jadi periwayatan dari perawi yang majhulul ain tadi itu bisa diterima kalau dia disikohkan oleh selain muridnya yang satu orang tadi. Nah, itu baru riwayatnya bisa diterima. Oke, ini satu. Ya, ada kalanya bahwa disikohkan dia atau dianggap sikoh dia itu oleh selain man rawa anhu, selain muridnya. Oke, kalau muridnya ya tentu mensikohkan ya, karena yang namanya murid pasti ngambil kebaikan dari gurunya, pasti dia nganggap gurunya baik. Oke, jadi cara yang pertama ini
harus yang menganggap dia siqah itu adalah orang lain selain muridnya. Oke, satu. Yang kedua, wa imma ayyuwathiqahu man rawa anhu. Ada kalanya dia disiqahkan oleh muridnya, ya, man rawa anhu, bisyarti, dengan syarat ayyakuna min ahlil jarhi wa ta'dili. Tapi dengan syarat bahwa ada muridnya itu min ahlil jarhi wa ta'dil, dari ahlil jarhi wa ta'dil, dari orang yang pakar dalam jarah dan ta'dil. Nah, yang kedua, cara menganggap perawi yang majhulul ain itu siqah, ya, bahwa dia harus disiqahkan, dianggap siqah oleh sang murid, tapi muridnya ini harus orang yang dianggap ahli dalam jarah ta'dil. Ya, misalnya muridnya ini adalah seorang yang bernama misalnya Hatim, Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim misalnya, atau Ali Al-Madini misalnya, ya, atau para pakar yang lain, Imam Hakim An-Naisaburi misalnya. Nah, kalau muridnya adalah orang-orang besar, orang-orang yang terkenal pakar dalam jarah ta'dil, nah barulah majhulul ain ini dianggap bisa diterima riwayatnya. Tapi kalau yang mensiqahkannya muridnya, tapi muridnya ini tidak dianggap ahli dalam jarah ta'dil, ya, maka orang yang majhulul ain ini tidak bisa diterima periwayatannya. Oke. Kemudian hal li hadithihi ismun khasun, apakah untuk hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang majhulul ain ismun khasun, ada nama yang khusus? Nah, jawabannya laisa li hadithihi ismun khasun. Tidak ada nama khusus untuk hadis perawi yang majhulul ain. Wa innama hadithuhu min naw'id dha'if. Hanya saja hadisnya, ya, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang majhulul ain min naw'id dha'if itu dianggap salah satu cabang atau jenis dari hadis dha'if. Nah, jadi tidak ada nama khusus, ya. Misalnya dalam hadis itu ada perawi yang majhulul ain. Apa nama hadisnya? Nah, tetap saja nama hadisnya adalah hadis yang dhaif. Kenapa dhaif? Karena di dalam sanadnya ada perawi yang majhulul ain. Oke, nah ini satu, ya. Pembagian dari majhul yang pertama yaitu majhulul ain. Kemudian yang kedua majhulul hal. Ya, majhulul hal. Wa yusamma al-mastura, dan dinamakan juga majhulul hal ini dengan perawi yang mastur. Ya, perawi yang mastur. Yang pertama ta'rifuhu, pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan majhulul hal? Huwa man rawa anhu ithnani fa aktsaru lakin lam yuwaththaq. Nah, perawi yang majhulul hal adalah man, perawi yang meriwayatkan dari perawi itu ithnani, dua orang, fa aktsaru atau lebih, lakin lam yuwaththaq, tapi dia tidak dianggap siqah, ya, dia tidak dianggap siqah. Muridnya ada dua orang, tapi tidak ada rekomendasi dari ahli jarah dan ta'dil kalau dia itu adalah seorang perawi yang siqah. Maka perawi yang seperti ini dianggap atau disebut dengan perawi yang majhulul hal atau perawi yang mastur. Nah, sekarang bagaimana hukum periwayatannya? Hukmu riwayatihi. Hukmu riwayatihi ar-raddu 'ala as-sahih alladhi qalahu al-jumhur. Adapun hukum periwayatannya adalah ar-raddu, tertolak. Nah, jadi sama dengan majhulul ain, ya, tertolak. 'Ala as-sahihi, menurut pendapat sahih, ya, pendapat yang sahih, yang benar, alladzi qalahu al-jumhur, yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Ya, jadi mayoritas ulama hadis mengatakan kalau ada di dalam sanad itu perawi yang majhulul hal, ya, maka riwayatnya mardud atau tertolak. Oke. Hal li hadithihi ismun khasun, apakah untuk hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang majhulul hal ini ismun khas, ada nama khususnya?
Jawabannya laisa li hadithihi ismun khas. Ya, tidak ada nama khusus untuk hadis ini. Wa innama hadithuhu min naw'id dhaif. Hanya saja hadisnya tergolong sebagai satu jenis dari hadis dhaif. Nah, jadi sama dengan majhulul ain. Ya, sama dengan majhulul ain. Tidak ada nama khusus untuk hadis ini, tapi hanya sekedar hadis dhaif. Ya, hadis dhaif. Nah, kenapa dhaif? Ya, karena di dalam sanadnya ada perawi yang majhulul hal atau perawi yang mastur. Oke. Nah, ini jenis yang kedua dari perawi yang majhul. Kemudian yang ketiga, pembahagian dari majhul juga adalah al-mubham. Ya, al-mubham. Wa yumkinu an na'udda al-mubhama min anwa'il majhuli. Dan mungkin saja an na'udda, bahwa kita anggap ya hadis mubham atau perawi yang mubham ini min anwa'il majhul, dari jenis hadis majhul atau dari jenis perawi yang majhul. Wa in kana ulamaul hadithi, sekalipun ulama hadis qad atlaqu alaihi isman khassan. Sekalipun ya ulama hadis qad atlaqu, ya, mengistilahkan ya atau menggunakan nama khusus untuk perawi yang mubham ini. Lakinna, akan tetapi haqiqatahu tushbihu haqiqatal majhuli. Akan tetapi hakikat dari perawi mubham ini mirip dengan hakikat perawi yang majhul. Nah, jadi agak berbeda ya, secara pengertian nanti akan agak sedikit berbeda, Bapak Ibu. Ya, kalau perawi majhul itu namanya disebutkan, tapi dia hanya punya satu murid atau punya dua murid, ya, tapi tidak disikohkan tadi, sebagaimana yang sudah kita bahas. Nah, itu namanya perawi yang majhul. Tapi kalau perawi yang mubham, ya, perawi yang mubham yaitu perawi yang namanya tidak disebut. Nah, seperti yang tadi, an rajulin, ya, an rajulin, an syaikhin, an imra'atin min Makkah. Nah, itu namanya perawi yang mubham. Nah, mubham itu dianggap satu jenis dari pembahagian majhul. Jadi kalau kita kategorikan, perawi yang majhul itu ada tiga jenis. Ada majhulul ain, ada majhulul hal, nah kemudian ada yang mubham. Nah, seperti itu. Ta'rifuhu, pengertian mubham, yaitu man lam yusarrah bismihi fil hadithi. Yaitu perawi yang namanya tidak disebutkan di dalam hadis. Ya, namanya tidak disebutkan. Nah, bagaimana hukum periwayatannya? Hukmu riwayatihi adamul qabul. Ya, adapun hukum periwayatannya adalah adamul qabul, tidak bisa diterima. Sampai kapan tidak bisa diterima? Hatta yusarrah ar-rawi anhu bismihi. Ya, sampai namanya dijelaskan oleh muridnya. Ya. Jadi yang memajhulkan atau memubhamkan nama seseorang rawi itu adalah sebenarnya muridnya. Sampai kapan hadisnya tidak diterima? Ya, sampai si murid itu menjelaskan siapa nama gurunya yang sebenarnya. Nah, itu hatta yusarraha ar-rawi anhu bismihi. Sampai namanya itu dijelaskan oleh rawi anhu. Ya, ar-rawi anhu ini adalah muridnya. Nah, ar-rawi anhu itu istilah, itu muridnya. Nah, itu satu. Au yu'rafa ismuhu biwurudihi min tariqin akhara musarrahan fihi bismihi. Atau bisa juga dia dikenal namanya biwurudihi, dengan munculnya nama itu min tariqin akhara, ya, dari jalur lain yang musarrahan, ya, jalur lain yang musarrahan, yang dijelaskan pada jalur yang lain itu bismihi, dengan nama si perawi itu. Nah, jadi selagi tidak ada jalur lain atau sanad lain yang menjelaskan namanya, maka selama itulah perawi itu dihukumi sebagai perawi yang mubham. Dan selama itu jugalah ya riwayat dari perawi yang mubham itu tidak diterima. Nah, jadi mubham itu ya tetap seperti konsep awal ya,
kita tidak mungkin menerima riwayat dari orang yang tidak dikenal, yang tidak disebutkan namanya. Nah, itu adalah hukum alam ya. Hukum alam, hukum kebiasaan kita. Sedangkan dalam hal yang keseharian kita saja kita nggak percaya, ya, informasi dari orang yang tidak ada namanya, apalagi informasi ini terkait dengan hadis Nabi. Ya, tentu kita akan lebih sangat berhati-hati. Oke. Kemudian wasababu raddi riwayatihi jahalatu ainihi. Adapun sebab penolakan riwayat perawi yang mubham itu adalah jahalatu ainihi. Karena tidak dikenalnya zat atau orang dari perawi tersebut. Ya, jahalatu ainihi. Tidak dikenalnya ain dari perawi itu, li'anna man ubhima ismuhu juhilan ainuhu. Karena orang yang dimubhamkan namanya, maka pasti tidak dikenal orangnya. Ya, namanya sudah tidak disebut, ya otomatis kita nggak bakalan tahu siapa orangnya, ya kan? Wajuhilan adalatuhu min babin aula, dan tidak dikenallah adalatuhu, ya, keadilannya min babin aula, dari bab yang lebih utama. Nah, itu adalah suatu yang sudah akibat ya dari perawi yang mubham. Kalau namanya tidak disebut, artinya orangnya tidak dikenal. Kalau orangnya tidak dikenal, berarti sifat kepribadiannya juga otomatis tidak akan dikenal. Nah, itulah sebabnya fala tuqbalu riwayatuhu. Maka riwayatnya tidak bisa diterima. Oke. Nah, ini perawi yang mubham. Oke. Jadi bisa kita simpulkan, pembahagian majhul yang 3 itu satu pun tidak ada yang diterima riwayatnya. Baik majhulul hal, majhulul ain, ataupun mubham. Ya, satu pun tidak bisa diterima. Oke. Nah, sekarang lau abhama bi lafzit ta'dili. Seandainya seseorang memubhamkan atau tidak menyebut menyebutkan nama mubham bilafzit ta'dil, tapi dengan lafaz ta'dil, fahal tuqbalu riwayatuhu, apakah akan diterima riwayatnya? Nah, jadi gini, ada seorang perawi, dia bilang haddatsani siqatun, ya, haddatsani siqatun, telah meriwayatkan kepadaku atau telah bercerita kepadaku seorang yang siqatun. Nah, siqatun itu kan nggak tahu siapa namanya. Nah, bagaimana hukum riwayat ini? Wa dzalika mithlu ay yaqula ar-rawi anhu akhbarani thiqatu. Nah, ini. Hal itu seperti seorang murid berkata, akhbarani ats-thiqatu. Telah mengabarkan kepadaku seorang yang siqah. Nah, siqah ini kan dalam pikiran kita orang yang terpercaya ya. Tapi masalahnya ats-thiqah di sini siapa? Ya, as-siqah ini siapa orangnya? Nah, jawabannya gimana? Wal jawabu, adapun jawabannya adalah annahu la tuqbalu riwayatuhu aidan 'alal as-sahih. Bahwasanya riwayat dari perawi mubham yang digelari dengan as-siqah ini la tuqbalu riwayatuhu. Ya, riwayatnya tidak diterima juga 'alal as-sahih menurut pendapat yang as-sah. Ya, menurut pendapat yang kuat. Kenapa? Li'annahu qad yakunu thiqatan 'indahu ghaira thiqatin 'inda ghairihi. Karena sesungguhnya istilah siqah itu qad yakunu thiqatan 'indahu. Terkadang siqahnya itu 'indahu menurut pandangan si murid. Ghaira thiqatin 'inda ghairihi, tapi tidak siqah menurut pandangan ulama lain atau ahli hadis yang lain. Nah, itu makanya walaupun mubhamnya itu dengan istilah as-siqatu, nah tetap saja ya mubham itu tidak bisa diterima. Jadi harus benar-benar namanya disebutkan. Ya. Nah, kalau dia siqah siapa namanya disebutkan, jangan hanya as-siqatu saja. Oke. Nah, kemudian hal li hadithihi ismun khasun, apakah untuk hadis yang diriwayatkan oleh perawi mubham punya nama yang khusus? Nah, jawabannya na'am, iya. Li hadithihi ismun khasun.
Untuk hadis yang diriwayatkan oleh perawi mubham ada nama khusus, yaitu huwal mubhamu, yaitu hadis mubham. Wal hadisul mubhamu huwal hadisul ladzi fihi rawin lam yusarrah bismihi. Dan hadis mubham, nah kalau kita kita tarik kesimpulannya, maka hadis mubham adalah hadis yang di dalam hadis itu ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Nah, itu yang disebut dengan hadis mubham. Qala al-Baiquni fi manzumatihi, berkata Imam Baiquni. Nah, Baiquni ini pengarang Manzumah Baiquniyah yang sangat terkenal itu, wafat pada tahun 1080 Hijriah. Apa kata Imam Baiquni dalam Manzumah Baiquniyah? Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Ya, adapun hadis mubham adalah hadis yang di dalamnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Nah, itu pengertian dari hadis mubham. Oke. Nah, yang terakhir, asyharul musannafati fi asbabil jahalati. Ya, karya-karya populer tentang sebab-sebab jahalah. Ya, tentang sebab-sebab tidak dikenalnya perawi. Oke, pertama karya Kathratu Nu'utir Rawi. Karya tentang jahalah yang disebabkan oleh banyaknya julukan seorang rawi. Nah, sannafa fiha al-Khatibu kitaba mudhihi awhamil jam'i wat tafriqi. Nah, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menulis kitab khusus fiha tentang banyaknya atau perawi yang punya banyak nama itu melalui kitab yang disebut dengan Mudhihi Awhamil Jam'i wat Tafriqi. Nah, ini nama kitab ya, di mana di kitab ini dijelaskan nama-nama perawi yang dia punya banyak julukan. Nah, Mudhihi Awhamil Jam'i wat Tafriqi. Oke. Kemudian yang kedua, Qillatu Riwayatir Rawi. Nah, kitab yang berisi perawi-perawi yang sedikit riwayatnya. Nah, apa kitabnya? Sunnifa fiha kutubun summiyat kutubal wahdan. Ya. Nah, dikaranglah tentang hal ini, tentang perawi yang sedikit riwayatnya, kutubun. Ya, beberapa kitab yang dinamakan dengan kitab Al-Wahdan. Ya, kitab Al-Wahdan. Nah, apa itu kitab wahdan? Ayil kutubul mustamilatu ala man lam yarwi anhu illa wahidun. Yaitu kitab-kitab yang menghimpun perawi yang tidak meriwayatkan darinya kecuali hanya satu orang saja. Nah, artinya perawi-perawi yang hanya punya murid satu orang. Nah, itu ada dalam kitab Al-Wahdan. Nah, Bapak Ibu bisa membacanya di sini. Ya. Nama-nama perawi yang hanya punya satu murid saja. Wa min hadhil kutub, dan sebahagian dari kitab ini juga adalah kitab Al-Wahdan karya Imam Muslim. Nah, jadi Imam Muslim pun pernah menulis kitab Al-Wahdan, ya, karangan Imam Muslim. Oke. Nah, ini yang kedua. Nah, yang terakhir sekarang, ya, kitab Adamut Tasrihi Bismir Rawi. Kitab-kitab yang berisi tentang nama perawi yang tidak disebutkan namanya. Nah, wasunnifa fihi kutubul mubhamat. Ya, dan disusunlah terkait nama-nama yang tidak disebutkan itu kutubul mubhamat, yaitu kitab-kitab al-mubhamat namanya. Seperti misalnya kitab Al-Asma al-Mubhamah fil Amba'i al-Muhkamah. Nah, ini berisi penjelasan nama-nama yang majhul ya, nama-nama yang mubham dalam kitab hadis yang dikarang oleh Imam Khatib Al-Baghdadi. Wa kitab Al-Mustafad ya, Al-Mustafadi min mubhamatil matni wal isnadi li Waliyuddin Al-Iraqi. Nah, ada juga kitab Al-Mustafad min mubhamatil matni wal isnadi karangan Waliyuddin Al-Iraqi. Nah, jadi untuk masing-masing sebab yang kita jelaskan tadi itu para ulama telah menulis kitab khusus ya, di mana di dalam kitab itu disebutkan siapa sebenarnya perawi majhul atau perawi yang mubham yang ada dalam kitab-kitab hadis. Nah, mungkin hanya sampai di sini Bapak Ibu ya. Mungkin kalau ada satu pertanyaan atau satu penjelasan lebih dari para pendengar, ya mungkin
5 atau 4 menit, dipersilahkan. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi. Ya, Bu. Saya dulu pernah belajar tentang hadis. Nah, Ya, terus ini sekarang kan ya mungkin nggak bersambung dengan pelajaran yang dulu. ya, Tapi intinya saya baru bisa nangkap sedikit bahwa kita ini sekarang baru belajar tentang hadis masyhur dan hadis mubham. oh, mubham ya. 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 Ini kebetulan terima kasih udah dijelaskan dari tulisan Arabnya. Iya, Bu. Tapi ya masih ada yang bolong-bolong saya catat, tapi masih dari terjemahan Bapak Ustadz, tapi Ya. masih catatannya masih bolong, masih agak kurang lancar. Oh iya, Bu. Ya. Ikutinnya. Mudah-mudahan bisa saya pahami. Oh iya. Insya Allah nanti ada rekamannya, Bu ya. Nanti kita share rekamannya di grup kajian. Nah, Ibu nanti bisa mengikuti versi rekamannya. Jadi kalau ada yang bolong, nanti bisa ditonton ulang, Bu. Oh, iya. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama, Bu. Wa iyak. Oke, masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya akan coba simpulkan. Ya, kajian kita malam ini membahas tentang salah satu penyebab hadis dhaif. Ya, nah salah satu penyebab hadis dhaif itu adalah al-jahalatu birrawi, ketidaktahuan dengan nama perawi. Nah, kenapa ketidaktahuan itu muncul atau kenapa nama-nama yang tidak dikenal itu muncul dalam sanad hadis? Nah, itu terkadang disebabkan oleh adanya perawi yang punya banyak julukan. Ya, yang kebetulan yang di dalam sanad itu adalah namanya yang tidak terkenal. Atau karena sedikitnya riwayat dari sang perawi itu, atau karena namanya yang tidak disebutkan. Nah, itu penyebab kenapa perawi itu tidak dikenal. Nah, kemudian terkait dengan al-jahalatu birrawi itu memunculkan istilah namanya rawi yang majhul. Ya, rawi yang tidak dikenal. Nah, rawi yang tidak dikenal ini dalam kitab ini dibagi jadi 3 jenis. Ada yang rawi majhulul ain, kemudian ada rawi yang majhulul hal, kemudian yang ketiga ada rawi yang mubham. Nah, tiga-tiganya ya ini tergolong sebagai penyebab kedhaifan hadis. Jadi kalau di dalam sanad ada perawi yang majhulul ain atau majhulul hal ataupun yang mubham, maka otomatis sanad hadis itu jatuh ya menjadi hadis yang atau sanad yang dhaif. Sampai ditemukan siapa sebenarnya perawi majhul yang ada di sanad itu. Nah, bagaimana cara menemukannya? Nah, kadang dengan melihat jalur atau sanad yang lain. Ya, kalau nama yang mubham itu disebutkan di sanad yang lain, maka bisa jadi kemajhulannya bisa hilang. Nah, sehingga sanad yang di dalamnya ada perawi yang majhul tadi, itu dia bisa naik ya menjadi hasan li ghairihi misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian kesimpulannya juga ya ada banyak kitab ya yang ditulis oleh para ulama yang menjelaskan nama-nama perawi yang majhul. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin lebih dalam untuk mengetahui hadis majhul ini atau hadis mubham, nah Bapak Ibu bisa membaca beberapa kitab yang sudah kita sebutkan barusan. Nah, mungkin ini kesimpulan besar dari apa yang sudah kita bahas. Nah, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kepada hadis dhaif yang disebabkan oleh kebid'ahan perawinya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan
kita bisa melanjutkan kitab ini sampai khatam hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Ya, sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Mohon izin Bapak Ibu, saya keluar duluan.